adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah, pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Undang-undang sebagai berikut. Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, yaitu warga negara yang memiliki penghasilan tidak kena pajak atau PTKP lebih dari 2.050.000 per bulan. Jika Anda adalah karyawan atau pegawai, baik karyawan swasta maupun pegawai pemerintah dengan total penghasilan lebih dari 2 juta, maka wajib membayar pajak. Jika Anda adalah wirausaha, setiap penghasilan akan dikenakan pajak sebesar 1% dari total penghasilan kotor atau bruto berdasarkan PP 46 tahun 2013. Yang kedua, pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Jika seseorang sudah memiliki syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam Undang-Undang Pajak sudah dijelaskan, jika seorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administrasi maupun hukuman secara pidana. Yang ketiga, warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi, ketika mendapatkan manfaat parkir, maka harus membayar semua uang, yaitu retribusi parkir. Namun pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapat warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar. Yang akan Anda mendapatkan berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa, pendidikan bagi anak Anda, dan lain-lainnya. Pajak itu bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama itu bisa dilihat dari sisi ekonomi, dan yang kedua itu bisa dilihat dari sisi hukum. Perspektif pajak itu juga merupakan pendapatan utama bagi warga negara Indonesia. Pajak juga memiliki nilai strategis terhadap ekonomi dan hukum. Dari keempat ciri di atas, pajak memiliki dua perspektif. Yang pertama itu perspektif pajak dalam ekonomi, dan yang kedua itu perspektif pajak dalam hukum. Nah, di sini kita membahas yang pertama, perspektif pajak ekonomi. Perspektif pajak ekonomi itu bisa dinilai dari sumber daya manusia, privat kepada warga negara atau kepada sektor publik atau masyarakat Indonesia. Hal ini juga bisa menggambarkan perspektif pajak itu bisa berubah menjadi dua situasi. Yang pertama itu adalah berkurangnya pengetahuan individu terhadap sumber daya barang dan jasa. Dan yang kedua itu adalah bertambahnya pengetahuan individu terhadap barang dan jasa. Nah, yang B-nya itu pajak dari perspektif hukum. Perspektif ini terjadi akibat adanya suatu ikatan yang timbul karena undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu kepada negara Indonesia. Nah, ini juga memiliki kekuatan untuk memaksa. Pajak tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah.
Hal ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang. Adanya kepastian hukum, baik itu bagi petugas atau pemungut pajak dan maupun bagi kita wajib pajak. Fungsi pajak bagi negara dan masyarakat. Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain yaitu: 1. Anggaran fungsi budgeter. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya, sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangi pengeluaran negara, pendapatan negara. Fungsi mengatur, fungsi regulasi. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Dan yang ketiga, fungsi pemerataan pajak distribusi. Pajak yang dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat, fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilisasi kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi. Pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi, sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi. Sifatnya, pajak digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pajak tidak langsung dan pajak langsung. Yang A, pajak tidak langsung, indirect tax. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Contohnya, pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah. Yang B, pajak langsung, direct tax. Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak, berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Contohnya, pajak bumi dan penghasilan, PBB, dan pajak penghasilan. Yang duanya, jenis pajak berdasarkan instansi pemungut. Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pajak daerah dan pajak negara. Yang A, pajak daerah atau lokal. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda tingkat 2 maupun Pemda tingkat 1. Contohnya, pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan masih banyak lainnya. Contohnya, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan masih banyak lainnya. Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pajak objektif dan pajak subjektif. Yang pertama, pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya, pajak impor, pajak kendaraan bermotor, biaya materai, biaya masuk, dan masih banyak lainnya. Yang kedua yaitu pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya, pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Demikianlah ulasan mengenai pengertian pajak dan fungsinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebagai warga negara, kita wajib membayar pajak. Sedangkan pemerintah sebagai pengelola
harus dapat memanfaatkan pajak dengan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Semoga kita semua dapat merasakan manfaat dari pajak secara maksimal. Terima kasih. Itulah presentasi dari kami. Sampai jumpa.